sister. Hai guys. Happy New Year. Happy New Year tahun 2025. Semangat baru. Enggak sih. Semangat baru. Biasa aja sih. Baru 11 hari. Iya kan, 11 hari di ada aja 2025 ya. Menurut lo gimana? Lo punya resolusi gak sih? Cerita dulu kali resolusi. Biar kayak orang-orang bener gitu. Kayak resolusi apa New tahun Year, ini New Me. Kayaknya gue bakal tetap jadi orang yang biasa-biasa aja kayak gini. Gak tau sih, resolusi gue adalah yang pasti tahun ini semoga bisa lebih banyak nabung. Terus kerjaan juga lebih oke, gajinya, amin. Terus ya semoga semuanya baik-baik aja sih. Bokap gue bisa sehat lagi, terus amin. Nyokap gue bisnisnya juga oke, adik gue semua juga lancar-lancar kehidupannya. Dan semoga gue nggak nangis ya pas lu balik Indo, karena tahun ini lu bakal balik Indo. Jadi ya antara tahun ini atau awal tahun sih ya, okay. Tapi tapi bakal balik eventually. Gimana dong nih podcast kita jadi sister beneran. Iya jadi makanya kalau lu sendiri gimana resolusi lu tahun ini apa tuh? Tahun ini gue semoga lancar terus lulus kan. Tahun ini gue lulus kan. Oh ya, kemarin by the way dia bisa submit tesis. Gue ya harapannya lulus tahun ini, terus bisa ya lebih nabung sama lah. Ya pasti kan nabung. Apalagi ya, bisa accomplish visit negara baru. Itu sih salah satu goal gue. Gue juga pengen banget tuh. Apalagi ya, ya dapat kerjaan kalau bisa. Kalau enggak ya at least gue pengen acknowledge sesuatu yang baru juga sih, entah gue ikut sertifikasi atau apa kayak gitu, atau gue nyari hobi baru. Pokoknya mengasah soft skill lu lah ya. Iya, ya pokoknya gue pengen mencoba hal baru, satu hal baru aja deh gitu. Tapi gue sebenarnya ada banyak bikin resolusi. Kayak salah satunya gue pengen reconnect tuh, kayak gue tuh pengen, mungkin tuh gue ngerasa kayaknya gue jarang approach orang-orang, teman-teman lama deh, entah teman atau family yang kayak udah lama gue nggak approach gitu. Mungkin ya kayak pengen ini aja, maksudnya menjalin silaturahmi kembali dengan orang-orang. Tapi gue juga nggak banyak ekspektasi sih dalam diri gue. Soalnya gue kayak ngerasa gue jadi introvert. Gue jadi lebih introvert. Kayak gue nggak tahu sih, atau gue mungkin kerasanya gitu, tapi sebenarnya gue nggak introvert. Gue nggak tahu. Tapi ya gue kayak pengen coba reconnect. Gue pengen rajinin baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Enggak, soalnya gue ngerasa, jadi gini, semua orang kan punya target. Biasanya orang suka bikin target resolusi tuh kayak gue pengen reading nih, kayak gue pengen ada target baca buku tiap tahun. Gue ngerasa setiap tahun gue punya itu, gue nggak accomplish, kayak paling cuma 1 atau 2 buku yang tiap kali gue baca setahun ya. Jadi gue pikir kayaknya dibandingin gue maksain baca buku, gue pengen baca Alkitab. Gila, keren banget. Tapi emang menurut gue ya, penting sih sebenarnya kita baca Alkitab. Maksudnya gini ya, kayak kalau ngomongin tentang, tapi ini kita terlalu religius banget, tapi nggak apa ya. Tapi ya maksudnya tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis. Kayak lu nggak bisa dong memahami atau mempercayai sesuatu hal yang lu aja nggak kenal. Dan maksudnya kayak Alkitab itu kan Tuhan nulis di situ, kayak istilahnya itu isi hatinya dia lah. Terus kayak lu nggak kenal isi hati Tuhan, tapi gimana lu mau beneran serius beribadah gitu kan. Ya bagus aja. Gue juga merasa kayaknya gue juga tahun ini harus ini deh, biar lebih ini gak sih, kayak kadang gue ngerasa gue udah bersyukur tapi sometimes gue lupa bersyukur. Biar lebih ada penguatan lah ya. Kenapa jadi gini ya? Ya tapi itu salah satu resolusi gue ya, dilihat aja ya. Sama gue sebenarnya sekarang lagi ngelakuin satu hal baru yang gue lagi jalanin juga. Jadi
gue tuh lagi bikin diary. Lu inget gak sih zaman kecil kita suka bikin Dear Diary? Kalau sekarang tuh nyebutnya journaling gitu ya. Iya sih, lebih bahasa kerennya. Iya, tapi itu pengen nulis buku harian Nulis kan. buku harian. Nah ini sebenarnya nggak setiap hari gue bisa janjiin diri gue dan ngepress diri gue untuk ngepush diri gue untuk nulis setiap hari, karena kayaknya gue nggak bisa komit untuk nulis setiap hari. Tapi at least gue tuh pengen nge-track perasaan gue tiap kali gue nulis tuh. Gue cerita gitu loh, kayak hal positif, negatif, atau apapun yang gue rasain, biar at the end of the year gue bisa nge-track apa aja sih sebenarnya yang udah gue laluin dan positif negatif yang gue rasain gitu. Oke. Ya ampun. Maaf. Minum dulu ya. Itu gue kesedek saking gue kayaknya kesedek resolusi gue. Kesedek resolusi karena kebanyakan. Tapi maksudnya iya sih, kayak apa ya, gue sih nggak terbiasa sebenarnya dengan resolusi setiap tahun, karena maksudnya mungkin awalnya termotivasi ya, cuma makin lama makin jalanin, kok gue tiap tahun resolusi gue yang gue tulis di awal itu misalnya mungkin ter-accomplish sedikit, atau misalnya ternyata di apa ya, kayak di perjalanan tahun itu ada hal yang berubah gitu maksudnya. Jadi gue nggak terlalu detail tuh nulis resolusi gitu. Buat gue sih kayak mungkin kalau selama ini yang gue lakuin, gue nulis resolusi tapi nggak semuanya bisa tercapai, tapi at least tuh itu adalah hal-hal yang keep me on track gitu loh. Kayak iya sih. Oke, misalnya emang pasti kan banyak kayak hal yang akan berubah atau sesuatu yang terjadi yang bikin resolusi yang udah lu taruh ternyata nggak berhasil gitu. Tapi at least buat gue, ya udah misalkan ada sesuatu yang bikin itu berubah, ya reasonnya apa dan kenapa jadi bisa berubah, dan kalau misalnya emang ada hal baik yang membuat itu terjadi, gue jadi kayak ngambilnya, oh ya udah it's okay, gue nggak achieve hal ini, tapi at least apa yang bisa gue pelajarin dari hal yang berubah itu loh. Ya betul. Maksudnya at least kayak gitu sih menurut gue ya. Jadi bahan buat renungan juga kali ya. Benar. Gila berat banget, baru juga 7 menit udah bahas resolusi udah sampai kayak gini. Emang temanya apa sih hari ini sebenarnya? Aduh, gak ada deh hubungannya sama resolusi. Gak ada sih. Gak ada boy. Kita tuh hari ini kita mau ngomongin fun. Oke. Fun things. Oke, apa itu? Jadi ceritanya kan kemarin ini gue gila, gue ditinggal sama lu bro. Iya juga ya. Gue ditinggal 3 minggu. Aduh, setelah vakum podcast beberapa bulan, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan kita nggak upload. Karena gue kan lagi fokus tesis waktu dan itu, gue juga kerja tiap Sabtu. Jadi emang ada waktunya. Tapi kita kayak patut berbangga, artinya kita memprioritaskan hal yang paling lebih penting. Berarti kita tidak pengangguran. Nah, itu poinnya. Nah, jadi kemarin ini kan lu pergi nih cabut 3 minggu ada ya? Iya, pulang gue ke Indo. Lu pulang ke kampung halaman ya? Ke kampung nah jauh di mat. Jatuh. Ya, pokoknya itulah. Gue pulang ke kampung. Iya. Aduh, gue tuh iri banget sebenarnya. Kayak gue, aduh enak banget ya pulang. Bisa gacoan jam 5 pagi. Bisa bamian. Bisa sebelakan. Oh enggak, tapi nggak sebelakan. Gue nggak sempet sebelakan. Tapi bisa penyetan. Siomay dimsum, barbecue. Wah. Aduh, makanan enak banget sih memang. Emang Indo tuh kalau bicara soal makanan nggak ada debat ya, nggak ada habisnya. no debat gila. Jadi gimana teh, cerita dulu dong setelah lu akhirnya pulang Indo nih. Apa yang lu rasain? Ya senang ya dan kenyang kan makanan tuh banyak. Tapi ada beberapa hal yang gue notice ya. Maksudnya kalau gue struktur ini tuh kan gue terakhir kali balik sebelum kemarin tuh 2023 ya. Nah, banyak yang berubah nggak sih? Menurut gue tuh Indo itu untuk entertainment itu cepet banget boy berkembangnya, pesat banget. Untuk lu tuh apa ya, lifestyle, fashion, makanan, F&B, bisnis segala macam tuh berkembangnya pesat banget yang gue rasa. Jadi kalau misalnya lu bandingin sama tahun lalu itu kayak tiba-tiba ada banyak tempat-tempat baru nongkrong bermunculan dalam setahun, banyak banget. Kayak coffee shop makin menjamur, kayak itu udah fenomena berapa tahun terakhir ya. Ya. Tapi mall makin banyak, itu juga gila banget. Karena kayak
kalau lu pikir ya, emang mall tuh pasti bakal tetap hidup. Karena kita tuh nyari hiburan tuh di mall. Nih, Bener. lu ketemu temen lo, ngopi, coffee shopnya di mall. Terus setiap weekend ngajak anak-anak ya ke mall. Abis kan karena Nonton fasilitas di mall. umum, iya nonton di mall. Fasilitas umum juga Ngedate di mall. Iya. Iya ya. Maksudnya, udah kayak fasilitas umum kayak nggak terlalu banyak kan, maksudnya yang taman atau apa. Kalau kita kan di sini, Iya sih. ya kita weekend jalan YJ ke taman atau misalnya piknik tepi danau, tepi Iya. sungai, kan kita di sini hal yang biasa, lebih banyak nature-nya. Sedangkan sih. karena mungkin kita di perkotaan ya tinggal, jadi kayak lu Yang tuh ke ada mall, kemana lagi hiburan selain lu ke itu, mall. Bener iya. sih, iya. Pertama hiburan itu banyak dan menjamur, dan lu kadang overwhelm untuk pilih makanan, apalagi kalau lu ke Peak. Karena berbagai macam, dari babi, dari yang halal sampai haram itu Ada semua. ada semua. Oh Dan my lu tuh God. kalau lu tanya lu mau makan apa, Ci? Bah, itu tuh kayak apa nih ya? Kayak ngerti gak sih? Lagi bingungnya mau makan apa. Jadi sebelum lo mau ke sana, Mendingan cari referensi sih gue bilang. Benar, benar. Iya, karena itu yang gue lakukan akhirnya, kayak mencari referensi, dan untungnya teman-teman gue juga yang tahu gitu, kayak ini enak teh kita makan sini, ini enak teh kita makan sini. Jadi gue nggak gitu bingung mau makan apa. Nah. Itu penting juga sih. Jadinya kayak ada tour guide yang jadi kayak turis ya. Iya, gue benar kayak turis. Teman-teman, gue nggak bisa nyetir ya. Gue thank you banget sama teman-teman gue yang selama gue di Indo, mereka mau nyetirin gue. Ya ampun, baik banget ya. Baik banget, parah banget. Emang orang Indo tuh kayak orang Indo ya. Iya, nah Kayak- ini juga kalau lu ngomongin soal apa ya, friendly, customer service Indo tuh top notch. Gue Oh, iya. bisa bilang nih ya, di mana di sini di Jerman, yang lu tuh misalnya bilang makasih ke pegawai, terus dijawab dengan senang hati, Kak. Terus di Indo kayak gitu, gue gak bohong. Anjir, gue aja Apapun yang kalau lakuin, ada orang apapun, dimanapun, yang bilang dengan senang hati. Dankeschön gitu. Gue juga yang ya Bitteschön. Ya kalau nggak dijawab kan biasa. Iya sih, Maksudnya bener-bener jadi biasa kayak customer service Indo tuh gila banget sih menurut gua. Kayak mereka tuh bener-bener yang friendly banget, dan customer tuh raja beneran. Iya sih. Jadi tuh Kalau kayak di sini mau lu customer raja, tapi gue juga ada Iya. human rights gitu iya, istilahnya maksudnya ya. kayak ya lu customer aja sih, tapi gue juga punya hak di sini. Iya, Iya. Tapi kalau misalnya di Indo tuh mereka ya emang punya hak juga lah, pasti namanya manusia. Tapi kayak mereka tuh bisa yang customer service itu pakai hati banget, kayak atau emang itu SOP-nya gue nggak ngerti. Tapi itu bener-bener lu ke Dia- Alfamart beli apa terus kayak makasih ya Mbak gitu. Dengan senang hati, Kak. Terus gue kayak astaga, dia dengan senang hati melayani gue. Terus gue kayak sayang banget sama mbaknya, ngerti gak sih? Karena kayak dengan senang hati gitu. Terus gue kayak serius kan, Iya, dengan iya. senang hati. Gue kayak kadang, tapi itu nggak di 1-2 tempat, itu di hampir di setiap tempat ngomongnya dengan senang hati. Oh gila sih. Itu gila banget sih. Gue langsung kayak ya Kayak ampun. kerja di Lu Indo dibayar kalau berapa? customer service lebih Iya, sulit lu ya. dibayar berapa sampai lu bisa ngomong dengan senang hati, Kak? Padahal mungkin dia habis dimaki sama atasannya, Atasannya. atau mungkin dia juga Ada capek. problem Iya, terus di kayak rumahnya. dia tetap bilang dengan senang hati. Itu sih gue kayak Gue ingetnya sih terenyuh, jir. waktu ke Indo mbak-mbak yang jaga WC sih, itu juga terima kasih. Kita yang mampir ke WC dia bilang makasih, itu gue sampai kayak terima kasih ya Mbak. Gue jadi balas lagi karena gue kayak ngerasa kenapa dia yang bilang makasih, orang gue Saya yang makasih, Mbak. itu. Iya, saya yang makasih, Kak. Saya yang makasih, Mbak. Gak kelar-kelar. Tapi emang benar gila itu Iya, itu gua customer ngerasa, service sih iya. ngaco banget. Makanya kadang kalau keluar dari WC gue suka pencet itunya tuh yang Iya, yang ini ya, nilai Iya, rating nilainya. WC-nya kan. Terus tuh senyum paling smile paling ini ya, paling kayak top paling gitu. hijau lah pokoknya. Iya, itu sih. Itu Gila customer juga service ya. dan everyone is very helpful. Lu kan sempat naik Grab atau nggak Gojek gitu kan? Iya. Menurut lo gimana? Gue sih nggak berani naik motor ya, karena maksudnya kayak tau lah motor di Indo kayak gimana, dan maksudnya adik gue juga melarang gue untuk naik motor, kayak lu mendingan gak usah deh naik motor gitu, takutnya aneh-aneh gitu, jadi mendingan naik mobil aja. Nah, supir-supirnya pun juga bermacam-macam ya. Ada yang biasa aja, ada yang emang baik banget, maksudnya yang bener-bener kayak ramah, tapi ada juga yang sambil curhat gitu. Oh iya. Ini kayak gue nih ada nih, gue naik Grab kan, terus abis itu si abangnya tuh tiba-tiba ngomong gini, ini ke daerah Sedayu ya Kak? Iya Mas. Oh iya, saya nanti mungkin agak sambil celingak-celinguk gak apa-apa ya. Terus kayak, hah? Kenapa? Ya terus
Iya, soalnya saya nyari ini ada mobil apalah warna putih, platnya bla bla bla. Nah, dia tuh temen ini sesama Grab driver, Mbak. Terus dia tuh ngutang sama saya. Terus belum bayar. Jadi saya sekalian mantau karena biasanya kalau ada mobil saya dia kabur. Jadi dia nganterin gua sekaligus menginvestigasi orang yang ngutang sama dia. Terus gue kayak, "Oh iya ya, Pak." Terus dia jadi kelanjutan ngobrol kayak curhat. "Iya, ini tuh uangnya berapa juta gitu." Terus istri saya sih udah bilang relain aja, cuma saya kan bukannya gitu ya, masa sesama driver loh Mbak. Jadi terus gue kayak iya ya Pak ya, iya ya Pak. Gue jadi kayak iya ya Pak gitu. Tapi random banget. Random banget Tapi kan? kalau gue sih malah lebih jadi takut deh. Kayak, Mbak, saya izin sekalian selingkuh ya liatin teman saya. Gue takutnya malah dia jadi sekongkol, terus dia jadi nyulik gue lagi. Apa gue yang bodoh ya? Gue ada pikiran kayak gitu karena gue mikir mungkin nih bapak ini terlalu konsum dengan urusan utang dia. Jadi kayak dia juga nggak mikir ya. Mungkin dari muka gue juga kelihatan nggak orang yang nggak punya duit, jadi dia juga nggak bisa mau nodong gue juga. Cuma maksudnya ada itu lucu sih. Random ya. Itu random, itu lucu. Itu sih sebenarnya yang bikin funnya orang Indo ya. Iya, suka banyak bener. yang random. Ada juga yang drivernya tuh kan lu tahu bokap gue kan agak susah jalan kan, terus kalau misalnya duduk juga agak susah. Jadi emang kita waktu itu yang ke rumah lu itu pulangnya tuh naik ini kan Grab juga apa Gokar ya, pokoknya yang padahal milihnya tuh yang oke loh, yang premium atau apa, tapi supirnya tuh bawa mobilnya kayak bawa kambing. Bapak gue malah duduk depan kan, jadi dia tuh sampai yang tau gak sih lo yang kayak remeda ini gue sampai takut bapak gue ngusruk sumpah. Dan sempet Gak juga ada yang akhirnya bilang nabrak mbaknya. motor. Kayak ada motor terus kayak dia Nyundul. ya nggak sengaja tapi motornya juga salah, jadi kayak ya udah langsung kabur gitu. Nah gue pun juga tadinya mau ngasih tips nggak jadi karena kayak ya lu kayak bawa gue sekeluarga kayak kambing maksudnya. Padahal udah tahu Gak bapak gue dia, Mas orang jangan sakit. cebut lagi, jangan ngebut-ngebut. Gak, kayak emak gue tidur, bapak gue diem doang. Terus gue juga kayak yang ya udahlah gitu maksudnya. Untung sampai dengan selamat ya. Iya gitu, jadi kayak oh ya udahlah gitu. Nah itu sih macam-macam driver ya. Lucu banget sih, tapi orang-orang Indo tuh bervariasi sih menurut gue. Dan tapi fun gitu loh, dan ramah ya. Iya ramah sih, ramah. orang-orangnya itu ramah banget, kayak jarang sih kalau dari kita maksudnya di sini terus kita ke Indo terus kayak dengan senang hati kan, terus kayak, langsung berbekas banget ya. Lebih berbekas daripada you are the man kayak langsung lebih berbekas daripada omongan gebetan, kayak dengan senang hati, kayak itu tuh dari hati banget. masalahnya gue cuma beli kopi nih dan lu bilang dengan senang hati melayani gue kayak lu berarti sempat mampir Indomaret gitu dong? gue sempet ke Indomaret. Terus gimana? Lu kayak ngeliat Indomaret gue overwhelmed ya karena wah jajanannya banyak banget, gila kan, kayak iya sih. Ada Citato, ada Indomie, terus minuman tuh banyak banget. Cuma emang yang gue aware tuh adek gue sempet bilang, "Kak, lu kalau beli minum liatin gulanya berapa." Karena kan yang jadi permasalahan di Indo kan sekarang minuman manis-manisnya gulanya tuh banyak banget. Benar. Jadi orang-orang bisa diabetes kan. Iya sih. Tapi gue kayak gue kan di sini liburan, jadi kayak egal kayak serah. Iya sih, anjir. Gue kangen banget sih sama Indo tuh makanannya sih. Parah sih Ngomongin makanannya. makanan. Kita udah ada nih di sini. Jadi gue sempet bawa beberapa barang guys. Nah, buat Jessica. Ini titipan dia ada seblak. Gila. Semenjak gue ke Bandung, gue sebenarnya kaum yang awalnya ngatain seblak. Buat Ya, karena teman-teman ini yang kayak makanan apa sih? Nggak ada suka gizi seblak. gitu kan. Gue awalnya kayak seblak apaan sih, viral banget. Pas waktu gue ke Bandung, gue cobain kan seblak Bandung. Gue suap nih, gue langsung kayak Mind blowing. gue tahu kenapa lu viral sekarang. Tapi memang sebenarnya kayak gue juga pas lihat tuh kayak apa sih istimewanya si seblak ini? Cuman kerupuk Dan nggak ada gizi, coy. Iya sih, emang gak ada Tapi gizi. emang makanan Tapi kayaknya enak tuh nggak biasa semua orang gizinya. suka ya. Ya nggak semua orang suka. Lidah Malah gua kayak aja. kata adik gue,
ih cowok makan seblak banci. Anjir jahat banget. Terus gue kayak Segitunya kah? kenapa memang kayak iyalah itu kan makanan cewek, malu banget cowok makan seblak. Terus gue kayak Iya. itu dari mana, tapi beneran. Iya sih. Mungkin di sini teman-teman cowok dia mungkin pada makan seblak Pada juga. anti seblak kan Atau anti seblak. iya, iya. Nah terus apa lagi sih yang gue bawa? Nih Banyak gue banget ada ya. banyak sih yang lo bawa, tapi ini salah satu yang gue berguna. miss sih. Guys, ini Ada bumbu siapa tahu dari kan kita Kobe. disponsorin. Iya, tolong dong, tolong Ya dong. kan, hai Kobe, boleh lo kalau ini dikirim ke Jerman. Iya nih bumbu rendang dan bumbu nasi Ini bebek. jadi jujur, gue ini udah langganan bumbu Kobe ini yang nasi uduk sama nasi kuning. Ya itu sangat helpful buat kita banget Pertama sih. kali gue kenalin ke lu langsung mind blowing kan? Bah. Kayak, Bisa-bisanya orang yang selama ini bikin nasi kuning dengan step begitu banyak di-cut sama nih bumbu sama si instan. Kobe tinggal apa itu? Apa itu lu kunyit-kunyit lu parut-parut gak perlu. Masukin bubuk, aduk jadi Jadi jualan. selesai. Nah itu tapi udah bisa apa sih? Divalidasi kalau itu emang enak banget ya. Itu enak banget. Itu Kayak beneran beneran enak. emang gue makan nasi kuning atau emang beneran gue makan nasi uduk tinggal tambahin bawang goreng udah jadi Iya, gitu. bener. Iya nggak sih? Itu beneran enak. Nah ini yang gue penasaran teh, yang lo beli ini ada Bumbu namanya rendang. bumbu rendang. Dan bumbu nasi bebek. Ini nasi bebek juga. Jadi kayak apa sih ini sebenarnya sebenarnya? nasi bebek hitam kan? Bumbu Iya, hitam bumbu coy, hitam. gila. Lu bayangin doang meskipun gak ada bebeknya gue penasaran sih Iya, ya. karena Apakah- ini kan bener-bener bumbu yang udah jadi tinggal dituang di atas nasi panas. Iya. Ini dia langsung tuang di atas nasi atau lauk hangat. Iya, jadi lu seakan-akan Seakan-akan gue makan dengan rendang, kuah rendang atau tapi nggak ada dengan- rendangnya nggak Iya. apa-apa, yang penting kuah rendang, Iya, ya kan? Gila sih, bumbu aduk ini. gue penasaran banget. Menurut gue ini lumayan mind blowing. Lu udah coba atau belum sih? Belum, ini gue beli aja. Ya Gua udah, beli aja nanti kita semua. harus coba. Terus Kayak coba. buat teman-teman yang udah coba mungkin bisa sharing kali ya. Atau jangan-jangan orang di Indo nggak nyoba saking mereka mikirnya ngapain sih Nasi bumbu bebek tinggal GoFood. Iya. Nah, itu dia sih kayak di Indo tuh sangat convenience, hidup itu lebih mudah ya untuk maksudnya. instan. Tapi ntar ada orang-orang komen di sini enggak juga. Iya, ya. tapi maksudnya kalau Buat dari kita sisi ya, sisi kalau kita. dari sisi entertainment, terus habis itu makanan, terus hiburan, Indo tuh heaven on earth lah. To be honest, kayak makanan, Transport, bisa naik Transport, Gojek. betul. Aduh, gue kangen sih kalau misalnya kita di sini ada strike atau ada ya demo maksudnya, atau ada kita telat gitu atau apa, kita cuma bisa mengandalkan transport umum. Iya. Kecuali kita punya mobil sih. Masalahnya kalau di sini pun ada Uber dan itu tapi mahal. Maksudnya nggak kayak di Indo. Iya, Gua aja kayak punya dari banyak rumah gua option. ke tempat tuh 200.000. Iya. Udah metol. Maksudnya masih oke lah. Di Eh, sini- mahal sih lumayan, cuman Ya, masih oke maksudnya sih, iya kalau dibanding di oh, sini. dibanding sini ya. Benar sih, benar. Jadi benar. ngaco banget kalau misalnya di sini Parah nggak banget ya. transportnya. Iya Kalau nggak ada kayak gitu, tapi ya makanya. Terus apa Enak lagi ya? Makanan yang paling lu kangenin dan akhirnya lu makan di Indo. Bakmi lah. Itu Boom, gue 10 bakmi. kali makan bakmi. 10 sampai 15 kali gue makan bakmi. Sampai melar tuh perut. Tiap pagi gue kayak bakmi Iya ini, loh, bakmi itu tuh salah bakmi satu culture shock orang-orang ya, karena kita kalau breakfast itu bakmi, Iya. ya nggak sih? Mm-mm. Kayak pagi-pagi Bakmi. hari Bakmi Minggu pangsit, Minggu, bakmi. bakmi. Pulang gereja, Bakmi. Gila loh. Kayak lagi galap kayak bakmi. Setiap waktu bakmi. Gak ada yang gak ada yang apa ya? Gak ada yang menggantikan bakmi sih buat gue ya. Tetap tahta tertinggi makanan tuh bakmi. Terus Tahta tertinggi makanan bakmi, dan bakmi apa spesifiknya? Bakmi lebar, karet, kecil. gue suka banget bakmi karet, bakmi The best. keriting. Gue juga kalau dari segi tipe bakmi nih guys, bakmi karet nomor satu buat gue. Nomor satu di hati gue dengan senang hati kan. Dengan senang hati. dengan senang hati, Nah, pokoknya bakmi bakmi karet karet tuh nomor kayak satu. kok bisa ada bakmi karet? Gue pengen ya yang nemuin gue sungkem, gue sembah lu sini. Dengan senang hati. Gila itu bakmi beneran kayak, maksud gini, emang ada orang yang sukanya, tapi ada orang yang nggak suka bakmi karet karena Ada terlalu alot ya, atau terlalu katanya terlalu tebal atau Terlalu misalnya tebal. teksturnya kayak jadi keras atau Iya apa. iya iya, tapi justru Menurut gue sih lu lemah aja. Tapi
Enggak. Anjir. Iya, Tapi maaf. maksud gue justru kealotannya bakmi karet yang tebal-tebal itu yang bikin gue tuh jadi kayak enak deh. Iya, gue juga Gua suka ngerasain kenikmatannya bakmi itu. yang apa teksturnya tuh lumayan keras. Iya. Betul. Tapi nggak semua bakmi karet tuh sebenarnya bisa dibilang tuh maksudnya keras ya, tapi lebih ke emang teksturnya tuh Lebih karet tebel aja. Iya. Iya, betul. Enak sih menurut gue. Gila. Kenyal. Gue sih mah kalau bakmi karet gue kangennya bakmi karet krekot Aceh. Aduh, gue gak sempet lagi nyobain itu. Gue nyobain Itu. yang bakmi karet dekat rumah gue sih. Tapi itu juga udah enak sih. Ya, Sama enak. bakmi karet di Gading ada tuh namanya bakmi Niaga. Bakmi Niaga. ya, gue kayak pernah coba deh. Enak sumpah. Enak, lu semua harus kesana. Gue dia ada pangsit, yang pangsit itu ada kulit babinya di dalam pangsitnya. Hah? Enak banget cuy. Gue nggak Kulit babinya tuh maksudnya kulit babi yang itu kriuk-kriuk cuy yang- apa sih? Oh cuyu Hmm, yang kotak-kotak iya. ampas babi digoreng. Iya itu. Oh ya Itu enak ampun. banget cuy. Gua gak ada obat, gue bilang sih. Wah gelo. Gua bilang sih lu Yang semua harus nemuin kesana. sungkem. Sungkem gue. Jadi bakmi karet ya kan? Bakmi Bakmi karet. karet terus Terus apa lagi? bakmi kepiting, Bakmi kepiting gue bakmi nggak sempet singkawang sih. yang deket rumah lo. Gue gak sempet makan itu, tapi gue bakmi keriting siantar gue makan. Oh itu juga, Nah, itu enak, juga enak. sih. Lo kalau misalnya topping lo sukanya apa? Babi Babi. dan ayam campur juga enak sih sebenarnya. Kalau gue sebenarnya gue kurang suka kalau babi itu dibuat jadi babi cincang. Enakan babi merah. Babi merah atau babi panggang sama babi madu gitu. Tapi kalau misalnya yang dibuatnya di cincang itu lebih enak kalau ayam sih menurut gue. Ini ayam cincang. Ayam Iya, cincang lebih sih, enak daripada betul-betul. babi cincang. Entah kenapa ya. Iya, Kalau gue. bener. Mungkin karena teksturnya juga kali ya. Iya sih. Setelah bami. Oke, bakso enak. Oh lo makan bakso? Bakso urat, bakso urat Simrat. Di mana? Itu di mana-mana. Oh, Ini di mana-mana. franchise gitu. Gue Baru makan ya? di Gading. Enggak, Atau udah lama lama? kayaknya dah. Aku nggak tahu sih. Gue juga baru tahu deh temen gue, tapi itu enak banget. Itu Bakso. enak banget dan kayak banyak orang yang bilang emang itu enak teh gitu. Karena kayak Ah. kalau kalian sukanya kuahnya agak apa? Kental gitu. Maksudnya kuah Konsentrat, kaldu kaldu. gitu. Nah, itu cocok sih. Dan baksonya beneran enak. Mhm. Bakso, terus Lu makan ini pempek. nggak? Wah, Gue bawa pempek udah habis, guys. gila makasih banget. Iya. Gue mau pempek nih. Gila, Buat gua- sepupu gue tersayang ini. Gila, lidah gue tuh rasanya ya ampun. Terima kasih lo yang I've selalu- been blessed. Gitu. Thank you God. Kayak Thank you Jesus. thank you ya buat teman-teman dari Palembang yang udah nemuin pempek. Gue nggak tahu sebenarnya pempek tuh bilangnya pempek atau empek-empek atau empek-empek. Gue juga kurang tahu ya. Ya pokoknya itulah Kalau ya. di tokonya sih soalnya pempek. Pempek, Pempek. PEM, Iya, mungkin bacanya pempek. Ya, tapi overall itu enak lah, gila kali. Iya. No Itu- debat lah, pempek enak udah pasti. Kalau pempek apa nomor satu lo yang sukanya? aduh, keriting, Halo. keriting dan lenjer. Lo kan kulit. Iya, Nggak kulit. gue kulit dan adaan Adaan. sebenarnya. Hmm. Terus yang ketiga keriting. Kapal selam gue kurang suka sih. Sebenarnya karena Karena Gede dia gitu ada atau? gede dan menurut gue dia bukan bagian dari pempek. kurang ajar lo. Enggak lah, kapal selam tuh pempek. Iya sih sebenarnya orang-orang pada ini. Justru dan dia dia paling tuh- mahal bro. Iya. Paling mahal Itu gila. kayak mahal bapak emaknya itu kapal selam dan lenjer, sisa itu anak-anak. banget. Iya sih. Lu bisa-bisanya kayak nggak mengakui bapaknya Iya. pempek tuh dari mana? Maaf, Om. Uncultured lu bisa-bisa diganyang sama orang Maaf, Om. Palembang. Maaf Om kapal selam. apa kalau bahasa Palembang? Bapak. Nggak tahu. Gue juga. Nah, Pokoknya ya pempek enak. Pokoknya banyak sih kalau misalnya makanan sih nggak habis-habis deh. gue tahunya Cireng bahasa isi Batak. enak banget, cireng Apa? isi. Cireng Cireng isi isi. ayam mercon. Aduh, bah. cireng mah kesukaan kita. Ya, cirengnya. Tapi Kita itu mah dari enak banget, Aci. Om. Kita mah dari Aci. Kita mah dari Kita terbuat dari aci sih memang. Kita suka buat Aci. Gila. Parah. Kalian ada nggak sih yang suka banget Aci? Kita tuh benar-benar suka Aci. Iya, macam-macam aci, benar. Kayak Aci it's in my blood. Iya, kayaknya darah kental nih karena ada unsur tepung Ada unsur tapioka. tepung tapioka. Ya, bener. Karena Aduh gila banget sih Aci tuh kayak gue nggak pernah merasa bosen sih makan Aci. iya, gue juga Cilor, gak pernah Aci. sih. Lu nggak makan cilor? Enggak, tapi gue makan sempol. Aso. Sempol enak, oke. enak banget, enak banget. Ya. Sempol ayam. Apalagi teh? Aduh pempek iya sih. Sate. Sate Taichan. Sate enggak.
Gua Sate apa lu makan? makannya sate ayam bakar biasa. Yang kayak Sate pakai ayam, kecap, Iya. bumbu kacang. Sate ayam, sate padang dan Sate kulitnya Padang. di Iya. kulit ya. Kayak Kerupuk apa sih, kulitnya kayak dituangin kuahnya. Sesal kuah ya. Bah, nasi padang juga gua makan tuh di pagi sore. Oh ya, Iya. enak kan? Enak sih pagi sore, menurut gue rasanya Gen Z ya. Kalau sederhana tuh rasanya buat gua orang tua, paham ngerti, gak sih? ngerti. Kayak Mungkin orang tua beda lebih market. suka sederhana ya. Menurut Soalnya gue, mereka emang iya lebih si sederhana sih. bonyok gue dibawa ke pagi sore kayaknya kalau nggak salah kata adek gue nggak demen. Nggak demen. Terus apa ya? Seafood, Oi, seafood aroma oi. di Muara Karang gue makan Gila, itu emang enak seafood banget. enak banget. Kerang, Iya. lu makan kerang ya? Gue nggak sempet makan kerang, tapi gue makan. Anjay. Gue tapi apa makan ya? Lupa gue. Tapi Tapi apa? Ikan. ikan bakar, ikan tim gitu, ikan bakar gue makan, ikan tim enak. Terus apa lagi ya, kepiting gue nggak sempet. Cumi. Udang rebus tuh enak kan tuh, cumi bakar, aduh enak banget. Gila Seafood ya, tuh soalnya ini. lebih murah kan kalau di sana. Iyalah jauh. Kita di sini tuna mahal kaleng aja kita banget. mikir berkali-kali buat beli. Iya. Saking kayak kok udah naik ya harga tuna. Iya, oi. Lu tau nggak harga Zana sekarang udah naik? Udah bukan jadi berapa? 0,99, Udah 1,09. Baik gue bilang. Emang Dikit sih- lagi kita sih cos balik. Cos balik Indo. Iya, udah pada naik. Nih jangan sampai beras naik juga sih. Udah 2,49 sekarang. Bentar Udah, lagi berarti ya. kita dikit lagi kita makan kentang dan pastaan. Balik. karbo. Anyway, Ah. selain makanan yang menurut gua sangat maju pesat itu adalah fashion. Oh iya. Bah, gua beli tas segala macam di Shopee. Lu Pokoknya nggak bawa ya kesini ya? ada Oh. tas gua 60.000 gua beli tapi bagus. Kayak pokoknya menurut gua fashionnya tuh sangat maju. Mau price range lu berapapun, kayak lu target market lu yang Manapun. bawah, ya tengah atas tuh ada. Mereka tuh sekarang brand lokal tuh udah gila thriving banget ya, kayak semuanya Iya, tuh ada. gue lihat ada yang bikin modelnya polen sama. Iya Ya, kan, Polen mereka banyak benar-benar banget. ATM kan, Iya ya. langsung ATM ceplak, dan itu kayaknya yang bikin gue rada main emis. Wah, ternyata Indo tuh segampang itu kalau lu mau berbisnis. Iya ya. Iya sih. Cuman ya segampang itu berbisnis tapi sesusah itu untuk bisa thriving di market. Iya, karena lu Karena lu mesti punya banyak Saingannya Iya. gampang banget masuk. Dan yang mau tuh yang cepet itu kan kayak viral, hype gitu-gitu, lu mesti ngikutin tren terus kan. Tapi gila banget, gue juga mantau teman-teman gue kan yang di Indo, kayak mereka pakai sepatu flat shoes ballerina. Ya, sebenarnya itu juga Ganti, sekarang iya. sampai di sini juga kena sih imbasnya. Tapi kayak gila weh menurut gue. Maksudnya orang yang hidup di Indo, gue rasa tuh mereka social pressure juga ya. Nah, Karena ini teman-teman dia. tuh pada Iya, pada ngikutin tren. Jadi lu juga kayak cocok Gua- kali ya di gua Yeay. gitu, meskipun kayak lu sebenarnya bukan ke arah sana gitu. Ini yang gua perhatiin, kayak mereka tuh sekarang condong society di sana tuh appearance itu nomor 1. Gila, Kayak gua orang nggak Korea dong. parah banget. Gua waktu itu sempet kayak gua ngomong ke temen gua ke toilet country mau boker apa mau apa. Pokoknya gua ke toilet, terus abis itu di toilet itu depan gue itu mbak-mbak semuanya tuh pada touch up. Oh Pada ya. touch up, terus ada yang roll rambut, ada yang ini, terus ada yang Enggak keluar, kayak jatuh kan tuh di WC. ada yang keluar dari toilet langsung touch up ini segala macem, masih lihat ini on fleek apa enggak. Pokoknya gue my kayak God. wah gila, semua orang kayak gitu dan semua tuh kayak fashionable gitu loh. Even misalnya kayak mbak-mbak kasir atau kerja apa gitu, SPG, mereka tuh bener-bener yang bajunya tuh fashionable gitu. Jadi gue ngerasa wah gila, ini society kita tuh udah segitunya. Kayak di Korea kali ya. Duh, jadi takut balik Indo. Gue balik Paling dengan gembel. kondisi kayak wah kentang. Gue nggak pernah kayak I've never been so confused or conscious about what I wear ya di Jerman. Karena ya udah, semua orang di sini tuh nggak bakalan peduli juga lu pakai apa gitu kan. Sesuai musim aja. Kalau dingin lu pakai jaket, kalau nggak dingin ya serah gitu. Kalau di sana tuh gue bingung banget gue mau pakai apa. Karena misalnya lu pakai kaos, lu pakai kaos doang nih sama jeans, tapi kayak semua orang kok Dandan. kayak dandan, semua orang kok
bagus ya bajunya. Terus gue kayak gembel gini kan, jadi aduh kayaknya gue mesti gak bisa deh gue pakein doang. Terus saya gue pakai baju A, terus kayak 2 hari kemudian aduh gue udah pakai baju ini. Ngerti gak lo? Itu dia menurut gue yang menjadi menimbulkan budaya konsumtif. Gue harus akuin kita tuh konsumtif banget di Indo. Maksudnya gue aja yang 3 minggu langsung konsumtif kayak gitu. Gimana orang yang emang seumur hidup di situ, gila. Sih. Dan maksudnya itu pun juga kita nggak bisa nyalahin individunya ya. Gue bilang emang lingkungannya sih yang ngebentuk kayak gitu. Contoh misalnya lu biasa aja nih orangnya, nggak terlalu mentingin hal kayak gitu awalnya. Tapi lu masuk kantor di mana semua orang itu mementingkan branded, kayak lu pakai baju apa, lu pakai sepatu mahal apa segala macam. Dan lu nggak mau dong terlihat beda dari kolega-kolega lo kayak jomplang, atau misalnya biar lu bisa at least kayak at the same level lah sama mereka. Jadi kan lu mau nggak mau ngikutin dong. Ya society pressure. Iya, peer pressure lagi kan. Terus abis itu dengan lu ngikutin tanpa lu sadari, ya udah itu yang jadi jadi kebiasaan lu gitu. Bener sih. Yang tadinya lu bukan orang yang seperti gitu, itu, lu jadi gitu. Iya, jadi kayak makanya gue ngerasa wah gila itu sama semua orang di sana tuh semua orang sama. Ya contohnya distopia satu banget. Labubu. Iya sih. Kayak orang yang nggak mampu, mereka belinya labubuan. Pokoknya apapun dol-dol yang kayak dol-dol anjir. Boneka-boneka yang bisa digantung. Iya. Tapi orang yang mampu banget belinya labubu sampai yang semuanya dikoleksi. Ya at least maksudnya tujuannya sama, untuk ngikutin tren, punya gantungan boneka di tas gitu kan. Iya. Dan gue ngeliat itu di Indonesia semua orang kayak ngelakuin itu gitu. Menurut gue kayak wow, konsumtif itu parah sih, kayak viral dikit. Kayak kemarin kan akhirnya gue juga kena imbas labubu ya kan. Tapi itu tuh takes me dari yang labubu viral ke akhirnya gue beli tuh mungkin berbulan-bulan. Akhirnya baru gue beli labubu. Iya. Mungkin di Indo udah enggak. Kalau gue di Indo kayak gitu labubu eksis, gue berusaha buat nyari labubu deh. Iya. Mungkin kalau dengan peer pressure yang kayak lo bilang tadi. Iya. Gue sih ngerasa gitu ya, maksudnya gila. Orang-orang tuh bener-bener yang parah. Wow, tapi seneng juga sih. Gue seneng sih ngeliat orang-orang dress up. Iya. Karena di sini nggak banyak orang dress up. Jadi bener. kayak pas ngeliat orang kalau di Indo tuh pada dress up kayak ih cakep-cakep ya, pada rapi-rapi, fashionable, kayak seneng aja gitu sometimes saya ngeliatnya. Iya, kira nyampe sini ya. Balik lagi ke sweater. Setelan jaket North Face. Cuma itu udah bagus. Ya nggak bagus udah cuman jaket dong yang penting. Jadi kayak ya itu sih. Gila ya. Itu parah banget. Gue sampai ngerasa aduh kayaknya gue nggak bakal fit in sih kalau gue balik. Tapi kan ya sebenarnya asal lu punya duit ya. Nah iya itu. Asal lu punya duit. Tapi gue merasa kayak oh enggak, setelah kayak enggak awal sih. kayak gue fit in aja. Tapi menurut gue balik lagi ke kita kayak menurut gue tetap harus mempertahankan style kita sendiri sih. Kayak kalau emang misalnya kayak gue nyamannya gue pakai apa ya udah kita pakai aja itu menurut gue. Tapi ya kalau misalnya emang kita modelnya ke situ ya udah. Kayak maksudnya in the end kan itu kayak our decision to make ya. Maksudnya mau lu tuh merasa dorongan society itu emang sebesar apapun, kalau misalnya lu bisa memprioritaskan mana yang penting buat lu, memfilter apa yang emang primer buat lu gitu ya. Ini ya maksud gue kayak ya udah lu bisa pinter-pinter ngolah aja gitu, maksudnya nggak mesti semua tren, nggak mesti semua lu ikutin gitu. Benar balik lagi aja ya. Iya. Gila Indo emang banyak yang ngangenin sih. Tapi lihat-lihat ya dari story lu kayak lu punya family baru ya. Iya. Kayak gue kaget sih pas waktu lu pulang balik ke Jerman lagi, maksud gue pas ke airport. Itu banyak banget yang nganterin. Maksud gue kayak itu jadi kayak throwback ke pertama kali lu berangkat ke Jerman. Pertama banget. Bahkan ya pertama. Ya masih kayak waktu sebanyak pas itu kemarin sebelum ini lu pulang yang nganterin kayak cuma keluarga doang. Iya, cuma keluarga. Ya itu dia, makanya gue juga senang sih karena kayak kenal dengan banyak orang baru juga pas gue balik Indo sini. Itu sih kayak komunitas gerejanya adik gue ya.
gerejanya di Jakarta Barat, namanya Lifehouse Community. Kalau teman-teman yang Kristen ingin mencari komunitas, silakan datang, rekomendasi. Wah. Kristianisasi. Kristenisasi. Tapi menurut gue emang lumayan seru sih, karena kan misalnya lu tahu sendiri, kita kan keluarga besar terpencar di mana-mana, udah nggak semuanya lagi tinggal satu kota, dan dan udah ada kesibukan masing-masing. Jadi waktu ketemu apa sih kayak Family orang-orang baru yang lumayan solid tuh lumayan kayak seneng aja, karena kayak lu tuh bisa sharing, bisa main bareng, bisa banyak discuss gitu. Jadi lumayan ya seneng sih gue. Dan banyak kenal orang baru juga. Iya, Bikin networking. betul. Iya sih. Gue ngeliatnya kayak gila nih. Soalnya lu nuyuran bareng juga kan. Bener, di rumah gue. Lucu banget. Kayak gue kira nih siapa gitu. Pas waktu lihat-lihat, oh ternyata teman-temannya Theo ya. Iya. Itu lumayan seru juga sih, maksudnya kenal orang-orang baru, ketemu teman-teman lagi. Dan maksudnya yang gue sadar adalah gila ya, fase hidup kita tuh udah sampai di temen lu udah punya anak, temen lu udah nikah. Kalau ngomongin itu beda topik lagi sih. Iya, itu benar-benar yang kayak gue kalau ngelihatnya dari sini lah, udah berojol. Udah anak kedua. udah sangjit atau udah lagi prewedding. Iya atau bener-bener. apa ya, Temen gue kayak tahun depan juga, gila tahun sih, ini. itu salah satu hal yang itu sih salah satu hal yang menurut gue realize ya, kayak pace di Indo itu lebih cepet bukan banget. lebih cepet sih, kayak cepet banget orang-orang itu pace-nya cepet banget. Ya nggak sih, kayak di sini bisa jadi orang ya sosok kayak, bahkan ada juga orang yang lebih memilih untuk slow living, tapi di Indo tuh cepet banget sih. Iya benar. Kayak gue di kantor tuh termasuk yang paling muda ya. Kayak si bos gue bilang, lu masih muda, lu masih punya banyak waktu gitu. Terus gue kayak, gue 26. Terus tapi di Indo kayak, lu 26, lu udah nggak punya banyak waktu lagi. Ngerti gak sih? Terus kayak bener banget. Kayak gue di sini juga selalu dianggapnya, lu masih muda. Iya, lu masih muda, lu masih lu 26 ini gitu. Bahkan orang tuh masih bertanya-tanya kayak, lu yakin mau balik ke Indonesia lu? Terus gue bilang kayak, iya gue mau start hidup gue bro, gue udah umur segini, istilahnya gitu lah. Iya. Terus habis itu tapi sedangkan kalau tilik balik ke orang-orang yang di Indonesia itu sebenarnya lebih ke, lo udah 26 bro gitu. Iya, kalau gue 27 malah lebih ke kayak yang, lu udah segitu gitu, udah umur segitu. Itu sih gila sih. Tapi ya kalau menurut lo balik ke Indonesia as a tourist itu lebih baik daripada emang stay di Indo atau gimana? Nah ini juga yang lumayan jadi pergolakan batin gue nih. Gue to be honest pas balik itu nggak ada pikiran bakalan stay di Indo for good ya, karena emang gue cuma buat visit bokap nyokap gue doang. Tapi setelah discuss sama nyokap bokap itu kayak, kalau dilihat kayaknya opportunity untuk gue stay di Indo, misalnya opportunity untuk kerjaan dan lain-lain, ternyata lumayan lumayan banyak juga gitu, maksudnya dibanding di sini. Terus juga keluarga gue kan di Indo semua. Jadi gue rasa sebenarnya mau mau dimanapun atau gimana pun kayaknya nggak jadi masalah sih gitu. Maksudnya apakah Indo menjadi pilihan yang baik untuk kita, maksudnya kita pulang ke Indo itu pilihan yang baik, bisa jadi gitu. Stay di sini juga bisa jadi gitu. Cuma balik lagi ya, kalau misalnya ngomongin stay di sini, gue tuh lebih takutnya masalah politiknya. Kalau kita ngomongin di sini lebih dalam lagi ya politiknya lah, karena kan lagi nggak jelas banget nih. Iya. Jadi makanya kayak gue pun jadi mikir-mikir lagi untuk stay, dan mungkin bakalan balik Indo for good gitu. Ayo pulang. Jadi ayo bukan es sister, jadi apa? es jeruk. Karena pasti di Indo kan. Iya lagi. Nanti bikinnya di ini guys, seafood Dara, 3 Dara ya. Oh iya, kita suka banget tuh makan situ, kerangnya doang. Meskipun kotor sih. Meskipun kotor, tapi kayak gue saranin bawa sambal sendiri sih. Soalnya sambal dia pureng enak. Sorry bang, tapi bukan emang dia mah ecek ya. ecek sih. Yang penting kerangnya ya. Iya. Tapi itu sih kalau gue rasa sih kayaknya balik ke Indo masih ya bisa jadi option yang oke. Tapi kalau gue ngelihatnya, nggak tahu ya, gue kalau ngelihat
atau dan ngobrol sama orang-orang yang bukan dari Indonesia pun, mereka itu selalu bilang kayak sometimes I feel going to my home country lebih baik kayak as a tourist gitu loh. Jadi kayak Ngerti gue ngerasa sih, gue lebih ngerti. di-treat sama keluarga, sama teman, dan gue jadi Lebih ngerasanya dihargain kalau misalnya iya, balik. dan dianggap Karena raja tamu. karena kayak pas banget balik ke Indo, ayo makan ini, ayo coba ini, iya. udah nggak usah rapi-rapi rumah, nggak usah ini, kamu kan cuma bentar gitu-gitu misalnya, atau let's say ayo liburan ke sini misalnya gitu pas lagi liburan atau apa. Tapi kayak balik lagi sih, soalnya kan mungkin kita ada perasaan lebih enaknya kayak lebih enak tinggal di Indo karena kita compare sesuatu terhadap emang kita karena lagi tinggal di sini. Ya, jadi Ya. maaf guys, HP-nya mati ya. Ya ampun, Aduh. lagi asik-asiknya ya handphonenya mati. Berarti Mungkin tandanya kalau- bentar lagi udah harus. Iya, udah lama Selesai. juga kita chop-chop ya, 45 menit. Tapi ya gitulah. Tapi menurut gue sih ada plus minusnya ya, otomatis kayak ya kadang ini. Tapi menurut gue mah balik Indo tetep lah. Tetep Ya, menurut enak. gua tetap enak sih, kayak Tetep maksudnya banyak hal yang iya, bisa di opportunity lebih Iya. banyak lah. Lu mau bangun usaha nih di Indo, misalnya lu mau jualan seblak, lu bisa. Jay, kita jualan Iya seblak sih, yuk besok langsung kalau kita di bikin sini account. nggak Perlu lu gampang. telepon Kementerian Iya. Kesehatan untuk cek apakah seblak lu ini layak dijual apa enggak. Bener-bener. Kalau di sini kan lu Serendah-rendahnya pemikirannya birokrasinya kayak gitu mesti sih. dari awal Iya, kan. Kalau di Indo lu bisa birokrasi setengah jalan lu udah mulai usaha gitu. Jadi maksudnya untuk hal-hal kayak gitu masih lebih mudah lah gitu. Iya. Aduh, jadi kangen Indo, ngomongin Indo. Jadi pengen kangen balik Indo. lagi ya. Baru balik. nyampe. Masih jet lag dan udah mau balik lagi. Tapi emang Indonesia. Kangen gue sama keluarga. Orang-orang di sini aja teman-teman gue jadi pengen ke Indonesia. Karena gue menyebarkan virus kayak Indonesia murah tau. Lu bisa jadi bangsawan di sana. Ya jangan semua orang datang ke sana ini ya. Jadi Iya ya. ekspat. Oke lah, Oke gitu lah, aja. gitu, Kalau teman-teman. ngomongin Indonesia mah banyak banget, apalagi kalau makanan nggak kelar-kelar karena kita terlalu mendewa-dewakan sih masakan Indonesia. Tapi emang enak banget. Enak banget deh. Enak Mungkin banget. buat kita at least enak Iya banget. sih, lidah kita emang Indo. Indo. Oke deh, paling sekian aja kali ya dari kita soal Iya, udah Bahas-bahas kelamaan pulang Indo, ngomongin udah Indo. kelamaan. Ngomongin pulang Indo. terus orang yang teman-teman yang di Indo kayak ya iya Apa kasian sih? banget sih lu pada kayak makan aja istilahnya susah lebih lu. kayak apa sih lu udah tinggal sana, udahlah lu tinggal sana, ngapain sih lu makan Indo. Tapi ya udahlah ya, suka-suka kita juga. Suka-suka Ini kita juga lah. buat fun aja. Nanti kita bakalan bahas lagi di episode selanjutnya mungkin hal-hal yang lebih serius. Ya tergantung mood lah. Kalau Tergantung kita mau moodnya. bahas serius, kalau lagi pengen bahasnya bercanda mah bercanda. Iya, Kenapa moodnya. gue ngomongin jadi Sunda? Ini teh udah selesai podcast. Ya udah. pokoknya kalau misalnya nanti kita ada ide lagi mau bikin podcast apa, barulah ya kita bikin. Betul. Oke deh. Terima Oke, kasih guys, teman-teman sudah thank you for listening. mendengarkan. Support kita, siapa tahu mau support sponsorin nih mic ya. Tapi Sponsorin mic, sekarang mic dulu nggak perlu kita pegang. Karena sudah ada meja. Meja. Ya, emang Meja dari udah tadi ada, sih. tapi kita Baru kemarin kepikir. so ide kenapa ya kita nggak taruh? Nggak tahu gue juga. Ya udahlah. So ide biar. Tapi ya udahlah. Oke. Oke. Dadah. Bye. Ciao. Ciao.